Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi Fitra, peserta Latsar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 2, Golongan 2, dan Kelompok 4. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan tentang isu-isu strategis kontemporer. Yang kedua yaitu bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan dampak perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana teknik menapis isu dengan teknik USG. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama yaitu adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindak kejahatan, di mana diantaranya yaitu kerugian terhadap keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam kepentingan, dan gratifikasi. Faktor penyebab korupsi bisa dikarenakan karena faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu yaitu sifat yang tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua yaitu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang baik yang sintetis maupun yang semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Faktor lingkungan yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, aspek organisasi, di mana kultur organisasi punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Bahaya narkoba jika disalahgunakan. Yang pertama yaitu dapat merusak fisik dan mental. Yang kedua yaitu kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga yaitu rusaknya hubungan personal dan sosial, dan serta dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terdapat beberapa akar masalah yang dapat menyebabkan terorisme dan radikalisme. Di antaranya yaitu kurangnya kesadaran nasionalisme. Yang kedua yaitu pemahaman dan cara pandang yang salah. Yang ketiga itu dangkalnya pemikiran saat mencari jalan keluar. Bahaya dari radikalisme dan terorisme yaitu dapat menghancurkan sendi-sendi persatuan dan memecah belah persatuan. Yang kedua yaitu memunculkan rasa takut dan ketidaknyamanan psikologis. Yang ketiga yaitu menimbulkan kekerasan sehingga mengakibatkan cedera bahkan korban jiwa. Yang keempat yaitu money laundry. Money laundry adalah suatu kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Yang kelima yaitu proxy war. Proxy war bisa dikatakan peran yang tidak terlihat karena bisa disebabkan adalah bentuk kerjasama tetapi karena ada tujuan-tujuan lain dan di dalamnya ada tujuan yang terselubung. Yang terakhir yaitu miscommunication. Miscommunication adalah proses penyampaian pesan berupa informasi ataupun gagasan kepada orang banyak melalui media massa, media cetak, elektronik ataupun penyiaran, serta media online. Ada beberapa jenis kejahatan komunikasi diantaranya yaitu cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya yaitu masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana sebagai ASN menanggapi isu dan perubahan tersebut. Cara menghadapi isu sebagai ASN yaitu dengan cara yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan pikir yang kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu bagaimana teknik menapis isu dengan teknik USG.
Teknik USG dalam penapisan isu yaitu mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentang nilai 1 sampai dengan nilai 5. Teknik penapisan isu di lingkungan IPSRS RSUD Pasaman Barat yaitu yang pertama, kurangnya ketersediaan alat untuk pemeriksaan atau inspeksi sanitasi rumah sakit dengan kriteria urgensi 5, serius 5, dan growth 5. Jumlah total nilai yaitu adalah 15 dengan peringkat yang pertama. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran atasan tentang pentingnya pengadaan alat sanitarian kit untuk penunjang kegiatan sanitasi di rumah sakit. Dengan prioritas kriteria yaitu adalah urgensi adalah 4, serius adalah 5, dan grow adalah 5 dengan total nilai 14 dengan peringkat kedua. Baiklah, itulah hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.